Jadi saya ulangi pertanyaannya adalah sebutkan 3 cara atau 3 langkah, minimal 3 langkah yang harus dilakukan pada saat mau mengambil sampel. Hakim terlebih dahulu. Mana Hakim? Hakim, tanda raise your hand-nya jangan dimatikan supaya saya tampak dari sini. Teman-teman yang sudah antri juga jangan dimatikan. Oke, silakan Hakim. Ya Bu, setahu saya, seingat saya, buat pengambilan sampling yang pertama itu dipastikan wadah atau alat pengambilan botolnya itu sudah bebas dari kontaminan, yaitu dengan cara diberikan dulu air suling Bu. Seperti apapun itu, kayak pompa air ataupun yang lainnya, itu sebisa mungkin bebas dari kontaminan. Setelah itu pengambilan sampling untuk air sendiri itu yang saya ingat itu di bawah air ya Bu ya, jangan di atas air, karena kalau yang di atas air itu masih apa ya Bu, ada zat senyawa gitu yang di atasnya gitu. Jadi buat sampelnya itu ngambil di bawah. Buat satu lagi, buat pengawetannya Bu, ada yang semisal kalau dilamain itu harus ada pengaturan suhu kayak dibekuin terlebih dahulu gitu Bu di kulkas. Itu Bu 3 dari saya. Oke, terima kasih Hakim, jawabannya benar ya. Jadi saya memang nggak susah-susah kok ya anak-anak ya, tapi nanti kita coba ulas lebih jauh. Oke, berikutnya adalah Alvina Triwidaning. Jadi nanti ini urut aja, di saya bisa kelihatan siapa yang duluan dan itu terurut ya, bisa tampil urut begitu. Nah, Hakim juga sudah boleh mematikan tanda raise your hand-nya, kemudian di berikutnya. Alvina, coba kasih contoh kalau kemudian mengambil sampel itu di sungai. Nah, cara agar representatif itu maksudnya sampel yang kita bawa itu akan hampir sama dengan kondisi pada saat pengambilan. Apa yang harus dilakukan? Nanti yang lainnya seputar sampling ya. Ada Wahdaniati, kemudian ada yang lainnya. Ibu mohon maaf, saya sambil baca buku ya. Boleh. Jadi ketika anak-anak googling menjawabnya dari tulisan di googling itu boleh, tetapi saya selalu akan menanyakan apa ini maksudnya, apa ini maksudnya. Ketika anak-anak menggunakan bahasanya itu seperti bahasa tulisan, saya mesti meminta mengulangi dengan bahasa sendiri nanti. Oke, silakan. Untuk yang pertama, jika kita mengambil air dari danau, itu tuh botol yang digunakan untuk mengambil sampel tuh dalam keadaan bersih. Jadi tuh harus dikocok dengan air suling atau destilasi. Terus habis itu diperhatikan Bu, kayak contohnya tuh harus bersih, terus tidak ada bekas sampel yang lain biar gak tercampur. Terus khususnya itu jangan ada jamur sama lumut, karena itu bisa mengurangi apa yang akan dibaca atau dianalisis biar keadaan semula tuh nggak hilang gitu kandungannya. Oke, jawabannya Alvina juga sudah benar. Oke, berikutnya di Rika ya. Rika, kalau misalnya di sungai itu ada aliran yang deras ya, kita bayangkan, kita sedang membayangkan ya. Kalau kemudian aliran sungainya ada yang deras, ada yang bagian yang tenang, misalnya satu sungai. Atau boleh Rika ambil contoh sungai boleh, selokan boleh. Nah, gimana cara mengambil sampelnya supaya representatif? Silakan Rika. Iya Ibu, izin menjawab ya. Yang seingat saya di video Ibu sendiri kan ada hal yang sama itu berlaku juga untuk alat-alat pengambilan sampel, seperti kan yang di video Ibu itu mengambil sampel dari pantai atau laut yang di perkotaan. Nah itu kan diambilnya itu seperti menggunakan pipa atau pompa, lalu itu alat yang digunakan juga harus bersih dan tidak mengandung sisa dari bekas sampel yang lama atau yang sudah digunakan sebelumnya. Lalu khususnya tumbuhnya jamur dan lumut itu juga harus dicegah. Oke, coba saya mengulas dari yang disampaikan Rika. Kalau jamur dan lumut, mereka ganggunya di mana?
Kenapa nggak boleh ada jamur dan lumut? Ini ganggunya di mana? Mereka mengganggunya di mana? Seandainya ada jamur dan lumut, gangguannya ada di mana sih? Kenapa? Mungkin itu Bu di pembacaan konsentrasi. Kan kalau konsentrasi rendah itu tidak begitu mempengaruhi. Namun jika berpengaruh itu saat kalau konsentrasinya tinggi itu akan berpengaruh saat pembacaan konsentrasi. Oke, Rick, di jamur dan lumut, adanya jamur dan lumut itu akan mengganggu pembacaan. Kenapa mereka mengganggu pembacaan? Karena jamur dan lumut itu bisa mengurangi atau menyerap sampel. Jadi kayak bisa kehilangan analit gitu. Betul. Oke, terima kasih. Betul, alhamdulillah anak-anak berusaha memahami videonya ya. Oke. Berikutnya Wahdaniati Maisaro. Oke, saya tanyakan. Saya belum dapat jawaban tadi dari teman-teman. Kalau seandainya sungainya itu deres, sungainya itu ada yang nggak deres, pelan, tenang, gitu ya. Wahdaniati, bisakah kameranya tidak goyang-goyang terus supaya kita nggak pusing? Mohon maaf Ibu, saya mendengarkan jadi didekatkan ke telinga Ibu. Oh, enggak. Lain kali plus headset ya sehingga dengarkannya bisa begini, kemana sehingga tampilan di layar itu enggak goyang. Ya. Oke, silakan. Mohon maaf tadi jika di sungai yang tenang. Jika di sungainya ada yang sungai ya bagian sungai lah. Kita lihat kita seakan-akan membayangkan kondisi sungai. Sungai itu mesti ada bagian yang tenang, ada bagian yang deres. Ya, misalnya ya, kira-kira sungainya sungai di depan UIN sajalah. Jangan-jangan kalian nggak lihat ya sungai di depan UIN ya. Sebenarnya selokan, terus kemudian dilebarkan gitu, sehingga seperti sungai agak luas. Nah, jangan-jangan kalian nggak lihat. Itu kira-kira yang di depan UIN persis itu ada sekitar lebarnya 3 meter. Sementara awalnya dia itu cuma sekitar 2 meteran lah. Kemudian masuk di UIN dibuat lebih lebar supaya pemandangannya bagus. Oke, kalau misalnya kayak gitu, saya ngambilnya sebelah mana ya? Tuh, supaya representatif. Tadi saya mohon maaf terlambat, tadi terlambat karena pas mau Zoom ada tamu. Ya, oke. Monggo. Dari video yang Ibu jelaskan kemarin itu, kedalaman itu terbatas sekitar 5 meter di bawah alat tersebut, Ibu. Jadi itu ada seperti pipa penghisap seperti itu, Bu. Jadi kalau di video itu dijelaskan bahwa sampel itu terbatas sekitar 5 meter seperti itu, Bu. Jadi nanti pakai pipa penghisap, lalu pompa, setelah itu seperti jam untuk mengendalikan frekuensi pengambilan sampel. Setelah itu alat untuk membagi sampel ke botol untuk sampel campuran, lalu kontak aksesoris dan berisi botol-botol sampel campuran dengan pendingin seperti itu, Ibu. Oke lah. Jawabannya masih tergolong tapi saya tanyakan umum. Bagian yang barusan saya tanyakan yaitu andai kata sungai itu ada bagian yang deres, ada bagian yang tenang. Saya nih mau ngambil yang bagian mana untuk supaya sampel saya itu representatif. Nah, itu belum kejawab. Wahdaniati boleh. Tadi jawabannya sudah merupakan bagian ya, tapi belum sangat tepat di bagian yang saya tanyakan. Oke, terima kasih Wahdaniati. Yang lainnya saya saya bagikan ke yang lainnya tapi yang karena ini sudah pertanyaan yang sama sudah terulang, saya kepingin jawaban ini benar-benar tepat. Jika aliran sungainya ada yang deras, ada yang tenang, maka ngambil sampelnya seperti apa? Fahrelisa Ayu Aminata. Silakan. Oke, Ibu izin menjawab ya. Menurut saya itu kalau misalnya dari kita perhatikan alir sungainya itu, menurut saya itu yang paling pas untuk diambil itu yang alirannya itu tenang gitu, Bu. Soalnya yang tenang itu kayak nggak terlalu mengganggu gitu loh, Bu. Maksudnya kayak nanti kan kita kan kayak ngambil air yang di bagian atas gitu kan, Bu. Jadinya nggak terkontaminasi dengan senyawa lain yang kita
tidak inginkan gitu. Kalau misalnya nanti debit airnya itu yang deras, itu nanti kan kayak banyak sampel-sampel atau senyawa lain yang nggak kita inginkan itu bisa ikut serta masuk dalam sampel yang akan kita ambil gitu, Bu. Oke. Menurut saya gitu. Makasih, Bu. Oke, terima kasih Wak Farelisa Ayu Aminata ya. Mudah-mudahan anak-anak semuanya kedepannya nanti makin pintar, makin sukses ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Gini anak-anak, sudah ya, saya jawab sendiri. Oke, bagian yang tadi ada yang tenang, kemudian ada juga yang deres. Kalau ingin sampelnya itu mewakili kondisi sebenarnya, maka bagaimana caranya? Ambil di dua-duanya. Nanti kemudian sampel tadi itu airnya kita mix, kita campur, kita aduk. Supaya kalau nanti yang tenang itu akan mewakili kondisi dia seakan-akan terendapkan, ya kan? Karena tenang, diam itu, maka kebanyakan dia akan mengendap. Kemudian kalau yang deres akan mewakili kondisi terkini. Ya kan? Karena deres terus. Maka kondisi terkini meskipun tetap tidak boleh di bagian permukaan air. Ya, bagian permukaan air itu memang dihindarkan karena biasanya kondisinya lebih pekat. Misalnya kalau misalnya sampel pencemarnya adalah berupa minyak, ya kan? Nah, seperti itu. Meskipun kalau misalnya kita kepingin tahu kontaminannya atau pencemarnya itu berupa minyak, maka bagian atas pun juga ada di sampling, diambil bagian supaya maunya kita mengatakan bahwa misalnya tempat mengambilnya adalah sungai, kita mau mengatakan dia sungai ini sudah tercemar, sungai ini sudah melampaui ambang batas atau tidak, maka kita harus melihat di bagian semuanya ya, di keseluruhan bagian ya. Di keseluruhan bagian maka bagian-bagian tadi kita ambil ya. Termasuk kalau misalnya musim hujan dan musim kemarau ya. Maka mengatakan air Sungai Berantas tercemar itu kita harus memberikan keterangan. Kamu samplingnya pada saat musim hujan atau musim kemarau. Kenapa? Pada saat musim hujan tentu lebih encer, bener nggak? Sehingga informasi itu harus disampaikan ke masyarakat. Saya nyampling di bulan ini sampai bulan ini. Analisa saya adalah mulai bulan ini sampai bulan ini, di mana pada saat itu adalah musim hujan, misalnya begitu ya. Meskipun tidak disarankan ya. Tidak disarankan itu maksudnya resiko banjir, nah seterusnya ya nanti. Makanya memang berisiko sekali orang-orang peneliti atau mengambil sampel seperti itu berisiko sekali, apalagi yang ke lingkungan itu berisiko sekali. Keselamatannya ya harus tetap diutamakan ya, sehingga nyampling. Jadi pengen tahu itu ya anak-anak. Jadi pengen tahu kondisi air Sungai Berantas, Das Berantas itu titik-titik air itu sudah dipantau terus sih oleh Dinas Lingkungan, itu dipantau terus. Artinya titik-titik pengambilan sampel itu selalu harus diikuti, itu tugas pemerintah ya. Tugas pemerintah. Kalau misalnya mengatakan bahwa itu layak digunakan, tidak layak digunakan, supaya ada warning keras-keras ya kan. Kalau ternyata jangan sampai kemudian diketahui di daerah mana penyakitan ya kan, penyakit yang sangat. Jadi orang-orang lingkungan itu orang-orang seperti kita ya, orang kimia yang kemudian berusaha memahami belajar ilmu kimia lingkungan itu salah satu manfaatnya adalah untuk memprediksi ini kondisinya seperti ini sekarang. Dianalisa itu butuhnya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Untuk menginformasikan, oh dia sudah pada ambang, dia harus sudah ada woro-woro yang keras kepada masyarakat untuk tidak membuang. Nah, ini kalau diterus-teruskan bakal banyak lagi korban untuk penyakit-penyakit yang misalnya kanker dan seterusnya. Jadi begini anak-anak, kalau misalnya pengamatan seperti itu tidak hanya pada air kalau sudah analisa lingkungan. Jadi pada biotanya, ikannya seperti apa, ya,
Itu biasanya gabung dengan orang-orang biologi juga. Tanamannya mengalami apa dan seterusnya untuk membaca situasi ke depan. Kalau sungai ini sudah tercemar seperti ini, maka nantinya berapa tahun, 5 tahun ke depan orang-orang sains sudah harus bisa memperkirakan, bukan dukun ya anak-anak ya, bukan. Tapi dari sekarang, kalau kemudian ini diteruskan, dibiarkan saja, maka 5 tahun ke depan akan meningkatlah jumlah orang-orang yang kena kanker, misalnya begitu. Jadi kalau pada ikan sudah mengalami kecacatan, misalnya ya, karena tercemar, itu kan di negara-negara lain sudah ya. Artinya ketika misalnya yang kasus Minamata ya, tahu ya, sungai di Jepang ya, kasus Minamata di Jepang yang tercemar, itu kemudian ikan-ikannya tercemar. Kalau kemudian itu jadikan ikannya dikonsumsi oleh manusia, sehingga kemudian manusianya banyak yang mengalami kerapuhan tulang ya. Jadi ini saya seringkali kaitkan. Saya sekarang aktivitas saya anak-anak adalah sering penyuluhan di masyarakat, mengaplikasikan keilmuan kimia kepada masyarakat. Misalnya begini, yang tadi kasus Minamata itu seharusnya menjadi pelajaran besar untuk orang-orang ilmuwan. Kalian juga ilmuwan kan, kalian ilmuwan, belajar di kimia berarti nanti adalah calon-calon ilmuwan. Sekarang pun kalian adalah ilmuwan, kalian harus punya keinginan ilmu kimia kalian, manfaat untuk kalian, keluarga kalian, tidak nunggu lulus. Ya, kalau nunggu lulus kelamaan. Sekarang pun harus manfaat. Nah, misalnya kasus Minamata itu sungainya tercemar, kemudian manusianya makan ikan dari ikan-ikan yang tercemar itu, kemudian mengalami kerapuhan tulang. Jadi ada namanya itai-itai, ada kasus itai-itai itu maksudnya sakit adu-adu. Nah, yang makan itu kemudian digerakkan saja, tulangnya itu retak. Fakta. Baca sejarah. Itu sejarah perlu dibaca, sejarahnya pencemaran itu untuk mendapatkan pelajaran supaya kita, Indonesia, daerah kita dan seterusnya tidak mengalami hal seburuk itu. Itu bencana besar kan. Kalau sampai kemudian masuk ke otak, jadi kanker otak dan seterusnya. Gitu-gitu itulah fungsinya ya, fungsinya analisa air dan lingkungan. Kok sudah ada anak-anak ya? Memang kita mulainya ya. Tentang strategi sampling, ada tentang pengawetan sampel. Kemudian ada juga tentang persiapan wadah yang mau digunakan. Nah, kalau wadah yang mau digunakan, seandainya saya mau menyampling atau mengambil sampel dan menganalisanya, analisa yang mau saya lakukan adalah kadar logam berat. Ya, kadar logam berat itu misalnya Zn, kemudian Cu, kemudian apalagi ya, Hg, nah itu yang fatal-fatal ya. Itu Cu, Hg, Pb ya. Ini kemudian wadah yang saya harus bawa, saya gunakan untuk wadah sampel, saya harus pakai yang bagaimanakah? Monggo, raise your hand. Semua yang berusaha menjawab tetap dapat bonus nilai. Nah, itulah ya, saya kepengennya memang semuanya aktif. Jadi biar nggak ada takut untuk menjawab. Oke, monggo silakan. Pertanyaan yang kedua yaitu adalah berikan contoh Oke, sudah ada satu orang. Saya mau lanjutkan pertanyaannya supaya kalian bersiap-siap. Yang lainnya pengawetan sudah, kemudian ini wadah untuk sampel sudah, kemudian misalnya adalah tadi tujuan ya. Tujuan
Sebutkan dulu pertanyaannya, kemudian silakan berusaha menjawab. Ibu, saya izin menjawab pertanyaan yang ini, yang fungsi dan cara kerja koagulan. Oke, monggo. Koagulan itu kan itu Bu, fungsinya itu untuk mengikat apa ya, kayak ionnya itu agar senyawa yang diendapkan itu bisa mengendap gitu Bu. Oke, silakan diulang karena ada bagian yang disebutkan salah. Coba kita simak bareng-bareng teman-teman ya. Bisa jadi saya akan melempar pertanyaan dari Maulida untuk ke yang lainnya ya. Yang lainnya untuk mencari bagian yang dijawab Maulida ini ada bagian yang salah. Tidak seluruhnya salah, tapi ada bagian yang salah. Monggo silakan. Ya, Bu, koagulan itu secara umum itu kan digunakan dalam proses pengolahan air. Nah, tujuannya itu untuk itu Bu, menarik itu agar terbentuk endapan. Kemudian untuk prinsip kerjanya yang itu ditarik apa? Untuk mendestabilisasi. Maulida, yang ditarik apa? Tolong kameranya bisa tampak seluruhnya. Supaya kita sama-sama familiar dengan wajah teman-teman ya. Oke. Oke, silakan. Yang ditarik apa tadi? Yang itu Bu, partikel-partikelnya yang akan diendapkan. Partikel yang akan diendapkan. Partikel yang diendapkan itu apa sih? Ya, saya memastikan Maulida paham dengan apa yang disampaikan. Oke, partikel yang diendapkan itu apa? Contohnya, yang bisa diendapkan oleh koagulan. Itu Bu, yang akan diendapkan itu partikel koloidnya Bu. Yang tidak bisa diendapkan, kemudian itu diperlukan koagulan untuk mengendapkannya gitu Bu. Oh, oke. Kemudian tadi yang tentang koagulan, fungsi dan cara kerja. Oke, cara kerjanya. Fungsinya sudah, cara kerjanya. Cara kerjanya tadi itu untuk mendestabilisasi partikel yang tersuspensi atau koloid dan untuk memperbesar laju pembentukan vlognya Bu. Kata-kata mendestabilisasi, apa itu mendestabilisasi maksudnya? Mendestabilisasi itu kayak untuk menstabilkan gitu Bu. Beda jauh, kalau stabil itu dan destabil itu mereka 180 derajat bedanya. Mendestabilisasi itu menjadikan tidak stabil gitu Bu. Oke, yang itu yang benar. Jadi ada lainnya teman-teman yang mau memperbaiki dengan bahasanya sendiri yang lebih sederhana dari apa yang disampaikan oleh Maulida. Maulida tetap dapat bonus nilai, tapi saya coba ingin teman-teman di bagian ini adakah yang ingin memberikan alternatif jawaban yang lainnya? Silakan. Ibu izin belum ganti soal dulu ya, belum ganti soal. Kita tetap yang di sini supaya tuntas. Oke, atas nama siapa? Fitra Amanda, Bu. Fitra Amanda, monggo Fitra. Tentang koagulan yang dijelaskan dari Maulida tadi. Jadi koagulan di sini merupakan zat atau bahan kimia yang berfungsi membantu dalam proses pengendapan partikel-partikel yang tidak dapat mengendap dengan sendirinya. Nah, dengan cara kerja koagulan itu kan contohnya koagulan itu seperti yang tawas itu atau aluminium sulfat itu. Nah, itu kan untuk tolak menolak sistemnya. Nah, dengan adanya koagulan di sini, sistemnya itu akan menjadi tarik menarik sehingga kotoran-kotoran tersebut, koloid tersebut dapat menyatu, saling tarik menarik, kemudian mengendap. Dan koagulan di sini bisa berlaku untuk double layer juga.
sehingga lapisan-lapisan tersebut akan menebal, kemudian akan mudah bersama seperti itu. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke, jawabannya sangat benar. Oke ya, sudah sangat detail ya. Anak-anak memang demikian yang saya inginkan. Anak-anak boleh membaca literatur, boleh membaca di internet, tetapi sangat bagus kalau kemudian mengungkapkannya menggunakan bahasa sendiri akan lebih mudah dipahami oleh orang lain. Tapi kalau hanya baca itu hanya baca saja, kalimatnya lurus saja, intonasinya juga lurus saja, itu biasanya yang mendengarkan juga masih susah ya, masih susah membayangkan apa itu maksudnya gitu ya. Oke, terima kasih Fitra Amanda. Oke, yang lainnya monggo mulai Astuti ya. Silakan Astuti, mau pilih pertanyaan yang Ibu. Izin menjawab yang wadah untuk sampel limbah logam berat, Ibu. monggo. Ibu. Kalau seperti yang tadi saya beberapa baca artikel atau jurnal itu menggunakan wadahnya yang wadah seperti botol plastik gitu, Bu. Karena kan logam berat itu kenapa kok menggunakan botol plastik? Karena kan itu menghindari jamur gitu, Bu. Dan botol plastik ini itu mengandung botol plastik ini tahan terhadap bakteri dan jamur gitu. Jadi lebih baik menggunakan wadah yang plastik ini, Bu. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya. Tetapi ya, ada lagi peluang untuk teman-teman lainnya menjawab yang lebih lagi. Oke, ya, benar tapi sebagian yang disampaikan benar. Nanti saya akan meluruskan. Terima kasih Astuti. Monggo yang lain tidak ganti pertanyaan dulu. Di bagian ini dulu. Monggo yang lainnya mungkin ada alternatif jawaban lainnya. Silakan. Bu, saya izin menambahi. Ya, atas nama siapa? Sudah ngasih tanda Alvina. Belum, Bu. Alvina tadi yang jawab belum, bukan ya? Sudah, tapi saya izin menambahi Astuti. Oke, menambahi. Iya. Silakan. Kenapa botol? Soalnya kan botol ada tutupnya ya, Bu, biar enggak gampang teroksidasi. Soalnya kalau seumpama pakai ember itu enggak ada tutupnya sehingga mudah teroksidasi. Gitu juga, Bu. Selain gampang terkena jamur kalau pakai ember. Oke, mungkin Anda, terima kasih keaktifannya Alvina. Mungkin ada teman-teman lainnya yang ingin menyempurnakan. Terima kasih Alvina. Yang lainnya, Hafiz, harusnya Hafiz bisa jawab ini, Hafiz. Halo Hafiz. Iya, Bu. Harusnya Hafiz bisa menyempurnakan jawaban ini. Ini jawaban teman-teman masih ada yang kurang tepat. Hafiz bisa mau mencoba menjawab menyempurnakan? Belum, Bu. Oke, teman-teman yang lainnya silakan. Silakan. Kalau nggak ada ya sudah ya, akhirnya saya sendiri yang menjawab. Untuk wadah ya, wadah yang sampelnya adalah logam berat ya. Kita tahu plastik itu menyerap sebagian dari sampel atau tidak. Misalnya, kita punya wadah makanan. Kemarin habis dipakai wadah botol aja deh ya, yang bukan makanan yang kotak makan, bukan, yang botol minum. Kemarin saya bekalnya adalah jus jeruk. Besoknya aroma jeruknya masih enggak? Jawabannya adalah masih. Oke. Kemudian kalau misalnya saya besoknya ganti saya pakai wadah kunir asem. Saya kan suka jamu-jamu. Ya.
Jamu-jamu itu tak kuno anak-anak. Anak sekarang harus, anak kimia harus suka jamu ya. Karena sumber antioksidan ya. Biar enggak penuaan dini anak-anak ya. Wajah saya kan mirip-mirip saja dengan wajah kalian ya. Ya, nunggu kalian lem kok kesuwen ya, tak lem dewe ya. Oke. Infusa, saya suka infusa. Infusanya misalnya hari ini saya pakai kunirasem sama daun beluntas, besoknya saya pakai infusa daun pandan sama jahe, besoknya saya pakai infusa. Ini aromanya itu ketika saya pakai wadah yang dari plastik, bekas wadah itu aroma yang kemarin. Nah, itu menunjukkan apa? Orang kimia harus jeli ya. Menunjukkan apa? Dalam konsentrasi entah seberapa, saya nggak bisa bilang besar atau sedikit, wadah plastik itu menyerap sampel. Ya, bukti bahwa kalau misalnya kita kemarin jus jeruk, aroma botolnya atau jeruk, ya. Besoknya kunirasem, aromanya kunirasem meskipun kita cuci masih ada aroma itu. Ini menunjukkan bahwa wadah plastik dalam konsentrasi kecil pun, ya, tidak tahu sebenarnya kecil atau besar relatif, itu dia menyerap sampel. Sehingga kalau misalnya mau di ranking, botol wadah plastik tidak disarankan untuk sampel limbah logam berat. Karena kita khawatir bagian yang kita analisa sebagian hilang atau terserap oleh wadah. Sehingga kalau misalnya limbah logam berat, apa yang disarankan adalah botol kaca. Jadi dari alat-alat dari sini harusnya kalian menjadi selektif ketika memilih wadah makanan. Ya. Ini kalau misalnya iya kalau menyerap plastiknya. Kalau kemudian ada sebagian partikelnya yang pindah dari plastik ke kita, ke sampel kita, mau sampel atau apa yang bahasanya kita wadai. Jadi sudah ada penelitian ya, kakak tingkat, dan ini dibimbing oleh bapak ibu dosen kimia kita, itu adalah beli gorengan yang masih panas-panas itu, ini umum kan, pemandangan umum, dan seperti itu bagus untuk dicermati dan dianalisa. Ketika wadah goodie di dalam gorengan itu ditaruh di wadah kertas yang kertas koran, kemudian ada juga yang kertas bungkus yang coklat seperti kertas bungkus pangsit itu ya, mie. Kalau kita beli nasi goreng misalnya itu kertas bungkus makanan. Ya itu, kemudian kresek yang warna putih kah, kemudian kresek yang warna hitam kah, atau kemudian kresek atau plastik yang bening itu. Dan semuanya kemudian dianalisa, bagaimanakah perpindahan yang dianalisa adalah perpindahan kontaminan dari plastik pindah ke gorengan itu. Dan ternyata dengan alat yang lebih teliti, saya nggak bilang canggih, karena canggih sekarang itu tahun-tahun berikutnya bisa nggak canggih lagi, karena ada yang lebih canggih lagi, pastinya gitu ya, sesuai perkembangan zaman kan gitu. Nah itu ternyata bisa diamati bahwa pembungkus plastik itu memberikan perpindahan kontaminan kepada makanan yang kita gunakan, apa yang kita konsumsi tadi di gorengan itu, ada itu penelitiannya ya. Nah dari situ, dari apa yang saya sampaikan ini, sebaiknya kita mengambil pelajaran ya, memang kenapa jadi kita bisa pahami kenapa di lab kita meskipun alat-alat kaca itu rawan untuk pecah, tetapi semua peralatan di lab kita pakainya adalah kaca ya. Supaya apa? Tidak meninggalkan kontaminan dari sebelumnya. Itu anak-anak ya. Jadi kalau paling aman agar tidak kehilangan analit atau tidak kemudian ada kontaminasi dari wadah ke analit kita, itu pakainya adalah yang kaca. Oke, saya lanjutkan supaya kalian bisa sedikit berimajinasi ya.
Kalau kita beli beras, anak-anak beli beras 1 kilo, kemudian ada kerikilnya ya, batuan kecil, itu 1, 2, pernah jumpai nggak? Waktu makan gitu ya, terus kemudian ada yang kena gitu di gigi kita. Kita sampai demo-demo nggak? Ya, kalau kita demo nanti dianggap nggak wajar ya, waras kita ya. Karena dianggap biasa. Beli 1 kilo, beli yang bungkusan beras 5 kilo, ada pasir sedikit 1, 2, 3, sampai 10 juga kita nggak demo. Kemudian bedakan kalau kemudian kita seandainya beli perhiasan di pasar, itu kan belinya 1 gram, 2 gram kan gitu ya. Kalian kan nggak pernah beli emas 5 kilo ya. Saya juga nggak pernah beli emas 5 kilo. Kemudian ada pasirnya dikit. Ya, beli cincin lah. Cincinnya, loh, lah kok ada pasirnya di dalamnya, ya gitu ya. Ada batuannya kecil di dalamnya. Kita demo nggak ke penjualnya? Rame ya kita ya. Itulah gambaran. Karena yang kita analisa adalah sesuatu yang sangat kecil, konsentrasinya kecil ya. Jadi nggak pernah analisa air itu kadar besi dalam air sungai misalnya gitu kan, nggak pernah kilo. Ya, ppm itu part per million. Part per million itu apa? Miligram per liter. Miligram per liter. Jadi 1/1000. Dan itu kontaminannya 1 ppm, 2 ppm, 5 ppm, kadarnya itu begitu. Ya. Karena yang kita mau analisa itu sangat-sangat kecil, maka kita patut sangat berhati-hati untuk wadahnya kah, kemudian untuk bagaimana mengamankannya kah, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau misalnya rata-rata pembacaan 5 ppm, terus kita nganalisa, kita dapatkannya 100 ppm. Seneng apa senep? Ya. Loh, sampean sakti, orang lain cuma 5 ppm, sampean kok bisa 100 ppm? Iya, kalau informasi menggembirakan. Kalau informasinya kemudian adalah pencemaran air sungai yang dianalisa oleh misalnya Naula Fahimatur misalnya ya, itu ternyata orang lain mendapatkan 5 ppm, Naula mendapatkan 100 ppm, gembira atau sedih? Ya sedih banget ya, harusnya sedih banget, gembira malah. Nah, wah hebat aku, lainnya 5 ppm, aku 100 nih, misalnya begitu. Dan nanti asalnya kita diminta analisa ulang. Dipertanyakan, hei orang lain cuma 5 ppm loh, kamu kok bisa dapat 100 ppm? Gitu. Diminta analisa ulang, diminta ngecek, nganalisa, kira-kira dari langkahnya ada yang salah enggak? Begitu pula sebaliknya, biasanya ketahuannya 5 ppm, kemudian dapatnya 0 terus. Gembira atau bahagia? Gembira atau sedih? Gembira atau bahagia sama. Ya, nah itu misalnya adalah contoh kehilangan analit. Jadi kehilangan analit itu bukan kehilangan botol sampel, bukan ya. Dia habis sampling, anak-anak kimia lingkungan, ayo kita ke Trawas, ngambil sampel. Nah, sewenang ya jalan-jalan, ya kan? Plus jalan-jalan soalnya, ngambil sampel air gunung di sana, air pegunungan di sana, senang jalan-jalan, ya enak ya memang. Tapi kalau kemudian anak-anak jalan-jalan ke industri, ke tempat pembuangan limbah industri pabrik gula, waduh ya. Nah, kalau sing kesegelem budal ya. Ambune tok ae gak seneng ya kan, apalagi ngambil sampelnya ya. Kan gitu ya. Nah, itu kemudian misalnya senang jalan-jalannya sampai kampus kecapean, taruh di depan gedung saintek. Nggak sampai masuk ke lab. Besoknya ternyata tadi botol jerigennya tadi itu hilang. Itukah yang dimaksud dengan kehilangan analit? Ya, jawabannya adalah bukan. Lek iku ngono lali keteledoran meletakkan. Namanya kehilangan analit itu adalah misalnya orang lain membaca, mendapatkan sampel-sampel yang lainnya menganalisa 5 ppm, ternyata misalnya Naula dapatnya 0 terus. Ya,
bukan gembira ya. Nah, waduh kok bisa punya saya 0? Nah, bisa jadi karena tadi misalnya wadahnya yang digunakan adalah misalnya wadah plastik sehingga terserap oleh wadah. Waktu dianalisa sudah tinggal 0 dan lain sebagainya. Banyak hal yang harus diperhatikan pada saat strategi sampling. Oke, pertanyaannya. Pertanyaan yang tentang penyaringan bertingkat dan penyaringan pasir lambat itu, Bu. Dari yang saya ingat, dari yang video contohnya tuh yang IPAL kemarin, penyaringan itu ada beberapa tingkat. Yang paling pertama sih kalau yang saya ingat itu penyaringan dari bahan-bahan yang besar-besar itu, yang seperti benda-benda yang besar dulu. Kemudian setelah benda-benda besar itu disaring, ada lagi penyaringan. Saya kurang tahu untuk urutannya, Bu. Tapi kalau yang penyaringan benda-benda yang tidak bisa disaring melalui penyaringan yang benda-benda besar itu, seperti ion-ion itu tuh menggunakan cara yang pengendapan. Kalau nggak salah juga penyaringan itu ada yang dengan mikroba itu, Bu. Ditambahkan mikroba untuk menghilangkan, untuk menyaring dari sampel itu, dari air-air tersebut. Kemudian juga kalau penyaringan pasir lambat itu sendiri, itu tuh kayak mekanismenya itu kayak di kolam. Di kolamnya itu ada air itu digerakkan dan kayak semacam ada tiang-tiang yang itu tuh kalau misalnya ada pasir-pasirnya tuh akan atau benda-benda kotor di dalam air akan mengendap, Bu. Dengan sejalur dengan air yang terus mengalir secara lambat gitu, Bu. Jadi seperti itu yang saya ingat. Oke, ada bagian yang sudah benar, yaitu bagian yang benar adalah tentang penyaringan pasir lambat, tentang yang penyaringan bertingkat masih kurang benar. Terima kasih Haziyah Sajidah. Oke, saya minta yang lainnya mungkin membantu menjawab. Silakan. Silakan yang lainnya. Penyaringan bertingkat. Oke, Divana Abdillah mau menjawab tentang penyaringan bertingkat, Kak? Untuk penyaringan bertingkat itu urutannya itu ada screening, coagulation, terakhir itu filtration. Nah, untuk screening itu penyaringan air dari benda-benda yang besar, lalu coagulation, yaitu setelah itu ditambahkan koagulasi, diaduk dengan bantuan pengaduk, yang akan membuat lebih mengendap begitu. Lalu ke clarification atau sedimentation, itu masuk ke kolam pengendapan. Nah, itu didesain khusus agar lumpur bisa mengendap begitu. Lalu ke filtration, itu penyaringan, ada penyaringan yang disebut dengan pasir lambat. Itu ada dua pasir, yang di atas itu pasir putih. Nah, yang pasir putih itu berfungsi untuk mengikat kotoran sendiri. Nah, yang di bawahnya itu ada pasir hitam. Begitu, Ibu. Terima kasih Divana. Terima kasih atas keaktifannya, tetapi jawabannya ada bagian yang sudah benar, tetapi ada bagian yang masih kurang tepat. Mungkin yang lainnya ya. Saya coba kerucutkan pertanyaannya supaya jangan sampai ada salah paham. Jadi ada waste water treatment WWT ya, WWT gitu. Kalau misalnya di industri biasanya menyebutkannya adalah waste water treatment. W lagi W terus kemudian T ya, T itu ya. Waste water treatment, atau kemudian kalau di kita sebut sebagai IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Nah, yang tadi yang disampaikan oleh teman-teman yang dua tadi, yaitu mulai dari screening, clarification, coagulation, dan sampai filtration terakhir, dan ada disinfection, itu adalah proses-proses pada IPAL. Nah, yang saya tanyakan tentang penyaringan bertingkat itu ya adalah penyaringan yang dilakukan setelah koagulasi, proses koagulasi. Oke,
Ya, mudah-mudahan ini jawaban berikutnya sudah lebih mengarah. Jadi, setelah kita punya sampel air yang masih keruh, kemudian kita kasih koagulan atau tawas. Misalnya saja pada daerah pengungsian, misalnya terdampak erupsi Semeru. Seperti ini saja, ya, kondisi begini, orang-orang lingkungan juga sangat dibutuhkan, ya. Dinas lingkungan datang untuk memastikan, misalnya, sumber-sumber air bersih di sekitar pengungsian layak untuk dikonsumsi atau enggak, untuk dicek apa-apa yang diperlukan, misalnya begitu. Kemudian untuk memastikan nantinya air itu bisa digunakan, misalnya seandainya keruh, ya, sumber airnya keruh gitu ya, maka yang dilakukan adalah setelah diberikan coagulation atau koagulan, ya, dilakukan proses. Coagulation itu proses. Koagulan adalah bahannya yang digunakan untuk mengkoagulasi. Dan ya, anak-anak, tadi ada juga jawaban teman-teman yang menyampaikan bahwa koagulan itu adalah bahan kimia. Jawaban itu kurang tepat karena koagulan dari bahan alami juga ada, ya. Jadi bukan harus tawas. Tawas itu salah satu contoh. Koagulan yang alami juga ada. Saya biasanya dulu penelitian adalah menggunakan biji kelor. Jadi ada tanaman kelor, ada bijinya, nanti bijinya itu dimanfaatkan sebagai pengganti tawas. Ya, itu ada. Dan biji-biji ternyata ada banyak biji-bijian yang lain, ya, biji terang besi, kemudian ada biji asam jawa, itu juga bisa digunakan sebagai pengganti tawas. Tidak semuanya koagulan itu berasal dari bahan yang kimia atau bahan sintetik. Nah, kemudian setelah dikoagulasikan atau diendapkan menggunakan koagulan, itu pertanyaannya apakah langsung bisa digunakan? Jawabannya adalah tidak, karena belum jernih betul. Ya. Nah, kalau kemudian belum jernih betul, itu kemudian masih dilakukan filtrasi, ya, penyaringan. Nah, dalam penyaringan ini ada yang disebut penyaringannya adalah penyaringan bertingkat. Ya, istilah penyaringan bertingkat bukan hanya di mata kuliah kita, di mata kuliah di orang awam, di masyarakat awam juga ada banyak disebut sebagai penyaringan bertingkat. Kita orang lingkungan, orang kimia, jangan sampai di umum sudah biasa mengkomunikasikan pakai bahasa ini, kemudian kita tidak tahu, jangan sampai begitu. Nah, itu kita bahas sekarang. Apakah yang dimaksud dengan penyaringan bertingkat? Yaitu penyaringan yang setelah diberikan koagulan, itu masih disaring lagi. Penyaringan bertingkat. Salah satu, ya, dari bagian penyaringan bertingkat itu, misalnya adalah pasir. Nah, supaya ya, nanti itu saya tanyakan. Nah, itu supaya hasilnya optimal, ya, supaya hasilnya optimal itu tapi bahasa kimianya bagaimana? Ada juga salah satunya digunakan dari penyaringan bertingkat itu, salah satunya yang digunakan adalah penyaring pasir lambat. Tentang penyaring pasir lambat, teman-teman tadi menjawab sudah benar. Baik, silakan yang lainnya untuk menjawab bagian penyaringan bertingkat. Apa itu penyaringan bertingkat, ya? Monggo, raise your hand. Masih pertanyaan yang ini. Silakan. Masih koagulan seperti itu. Terus? Itu sih ngulang kalimat saya. Terus? Kenapa jalan-jalan? Bu, cari background yang bagus, Bu. Saya tak jalan terus. Saya put in waiting room ini aja wes ya. Kuliah kesintenan pada oke. Sebagai karbon aktif dalam melakukan penyaringan air untuk menjernihkan air tersebut. Lalu untuk agar arang-arang tersebut tidak ikut atau pasir-pasir halus tidak ikut, di bawahnya masih ada lapisan kerikil. Nah, yang terakhir itu biasanya lapisan batu gitu Ibu, untuk meminimalisir dari pengotor-pengotoran penyaringan tersebut yang ikut dan dialirkan ke bak penampung. Ya, oke. Ya, terima kasih Divana jawabannya. Jadi anak-anak, untuk penyaringan bertingkat itu maksudnya bertingkat adalah berlapis-lapis. Divana jangan tutup layar dulu.
Ya. Di mana? Coba layarnya sampai seluruh face, seluruh muka supaya kita familiar ya, paling nggak familiar. Oh, ini yang Gimana, ini Hafida, ini Zaka ya. Meskipun saya nggak bisa jelas banget ya melihat semuanya. Kayak kalau kita ketemuan offline itu nggak kaget ya. Siapa ya kok kayak aneh, kok kayak artis itu siapa ya? Gitu ya. Ternyata muridnya ada yang kayak artis ya. Ya. Nah, tadi penyaringan bertingkat itu maksudnya adalah penyaringan yang berlapis-lapis ya, berlapis-lapis. Di situ misalnya ada hijau, kemudian arang, kemudian dan lain sebagainya ya. Nah, itu penyaringan bertingkat dan itu dilakukan pada saat setelah koagulasi. Oke. Kemudian ada juga pertanyaan adalah misalnya hasil koagulasi itu sudah jernih. Apakah masih diperlukan penyaringan bertingkat atau penyaringan pasir lambat? Silakan nanti berikutnya mungkin ada yang sudah angan-angan untuk menjawab ya. Sekarang saya ke Hafiz dulu yang sudah dari tadi ada tanda raise your hand. Hafiz mau pilih jawab pertanyaan yang mana? Baik Bu, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan tentang berikan contoh cara pengawetan sampel dan sampel apa yang akan dianalisa. Sebenarnya untuk pengawetan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara fisika maupun dengan secara kimia. Cara fisika dilakukan dengan pembekuan atau mendinginkan sampel pada suhu kurang lebih 3 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius serta menutup rapat wadah sampel sehingga tidak ada pengaruh dari udara luar. Kemudian untuk cara kimia dilakukan dengan menambahkan bahan kimia tertentu yang dapat menghambat aktivitas mikrobiologi atau mencegah terjadinya reaksi kimia. Untuk contoh sampel yang akan dianalisa, misalkan kita pengen menganalisa air limbah untuk mengetahui kandungan oksigen terlarut dalam artian mengukur DO atau BOD. Itu biasanya pengawetannya melalui metode Winkler. Di mana metode Winkler ini sampel air ditambahkan larutan MnSO4 dan ditambahkan dengan basa, biasanya reagen iodid azid yang akan menghasilkan endapan. Endapan itu berwarna putih. Kemudian endapan diasamkan dengan asam sulfat pekat sehingga endapan akan larut dan melepaskan ion Mn. Lalu ion Mn akan mengoksidasi ion iodid yang bebas itu, kemudian dititrasi larutan natrium tiosulfat dan digunakan indikator amilum sebagai penentu titik akhir titrasi. Oke. Kemudian untuk penentuan untuk cara pengawetan sampel itu, misalkan di sini analisanya nitrit, secara fisikanya itu didinginkan. Biasanya waktu pengawetan maksimumnya 2 hari dan secara kimianya itu ditambahkan dengan asam sulfat atau H2SO4 pekat. pH-nya kurang dari 2 dan waktu pengawetan maksimum itu biasanya 2 hari. Terima kasih. Oke. Terima kasih Hafiz. Mungkin Hafiz tadi menyampaikan dari pengalaman PKL kemarin ya Hafiz ya, bagus ya. Nah tapi ada coba yang saya ingin ulas ya dari yang jawabannya Hafiz ya. Jadi memang pengawetan sampel itu ada 2 cara, ada fisika, ada kemudian kimia. Fisika maksudnya adalah cara-cara fisik ya Nana ya. Cara-cara fisik misalnya adalah wadahnya diperhatikan, kemudian ditaruh di suhu rendah. Ya, suhu rendah bisa yang minus, sampai minus juga ya, atau dibekukan. Nah, kalau misalnya tadi yang dicontohkan, misalnya pada suhu 3 derajat, 4 derajat, misalnya maksimal 2 hari, tetapi kalau dibekukan, ya, kita tahu dibekukan, ada daging beku yang beli yang frozen food itu ya, yang frozen, artinya dibekukan, makanan-makanan yang dibekukan. Nah, itu apakah 2 hari? Ternyata tidak ya, kalau dibekukan, udah dibekukan itu bisa lebih lama lagi.
bisa sebulan, 2 bulan, bisa lebih tahan, akan masih fresh. Misalnya, jadi sebenarnya materi kimia kita, mata kuliah kita itu sangat mungkin untuk dinalar, kemudian diterapkan untuk kegiatan kita sehari-hari. Kalian kalau nggak pernah beli frozen food, mungkin ibunya ya, karena masak beli ini nih, makanan frozen food itu kan biasanya tidak perlu pengawet ya, nggak perlu pengawet. Salah kalau pengawet masih di frozen food ya, dua-duanya jadinya ya, jadi kerja dua-duanya. Jadi bagusnya tanpa pengawet kemudian diberikan frozen food. Kenapa? Karena kalau makanan ya, kalau ke makanan kan kita khawatir ada pengawetnya yang masuk ke tubuh kita, jadi cukup difrozenkan, dibekukan itu bisa lebih dari 1 bulan, bisa 6 bulan juga masih tahan ya. Nah, kemudian satunya adalah menggunakan pengawetan menggunakan kimia, atau menggunakan bahan kimia ditambahkan untuk menghentikan proses akibat mikroba yang ada di dalamnya. Nah, ini pun khusus ya. Jadi mau analisa apa dulu, kemudian diberikan pengawetan oleh kimia tadi itu menggunakan bahan kimia, yaitu menggunakan asam hingga pH-nya mendekati 2. Nah, bukan 2 hari lagi kalau udah dikasih ini, ya, lama lagi dikasih pengawet asam sulfat sampai pH 2 itu tahan, sampai 6 bulan pun masih tahan. Jadi, tadi ya anak-anak, yang saya katakan, contohkan, jadi mengambil sampel itu bisa sangat-sangat capek, kemudian sampai tempat di lab, nggak mungkin kita kemudian langsung jalan untuk menganalisa ya, jadi masih ditaruh dulu, kita menunggu besoknya, bisa jadi kita habis ngambil sampel itu sakit, itu sering ya, apalagi kalau capean banget terus kemudian kena flu ya, sangat mungkin karena capek sekali mengambil sampel kalau di lapangan ya. Artinya kalau di industri kan tinggal ngambil di belakang misalnya begitu sih nggak capek, tapi kalau mengambil sampel-sampel yang misalnya seperti ini, mau menganalisa air di akibat erupsi Semeru ya kan, berangkatnya aja, pulangnya saja dan seterusnya pasti capek. Dan itu maka kita harus punya cara supaya saat kita analisa sampel kita masih utuh atau masih sesuai dengan saat diambil, seperti itu ya. Terima kasih Hafiz. Tadi kalau di Winkler itu metode Hafiz ya, metode Winkler atau cara Winkler ya, bukan bukan menyebutkan bahan, bukan menggunakan bahan kimia Winkler, bukan. Winkler itu adalah cara orang yang menemukan metode ya, misalnya begitu ya, metode untuk analisa. Biasanya Winkler itu untuk apa kemarin habis BOD ya? BOD sama DO, Bu. BOD Untuk mengetahui kandungan oksigen terlarut. Oke ya, jadi DO dissolved oksigen itu kandungan oksigen terlarut, kemudian BOD adalah biological oxygen demand, jadi kebutuhan oksigen yang oleh mikroba yang ada di dalamnya. Oke, kita belum bahas topik itu ya, pengantarnya kita masih butuhkan. Oke, anak-anak terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa setelah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama anak-anak, dipersiapkan untuk minggu depan. Yang belum aktif hari ini saya berharap besar minggu depan aktif. Monggo saya tutupnya.